ketika orang tua melakukan segala sesuatu itu dalam bentuk begini. Kenapa Paulus dia menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita ini tetap nih kasih makan anak gitu kan. Kita tetap ngajarin anak. Tapi yang bikin anak kita pintar, yang bikin anak kita sehat, itu siapa? Bukan kita, Tuhan. Halo, selamat sore. Bro Adrian dan Juju, apa kabarnya? Ketemu lagi nih. Iya, by the way udah lama loh. Kalian berdua belum muncul nih di Ngopi Cantik. Nah, kali ini saya dengar-dengar nih bro, kalian gak sendiri ya? Oh iya, hari ini kita banyak teman-teman dari CPC. Mungkin boleh say hi, nyalain videonya. Oke. Boleh sih. Ya. Boleh, tapi tunggu dulu nih bro, sebentar. Oke, kenalan dulu. Tadinya saya mau tahu dulu CPC itu apa, karena di sini yang nonton ini pada belum tahu nih sebenarnya CPC itu apa gitu loh bro. Terus kemudian setelah itu baru mungkin sekilas sedikit tentang CPC-nya dulu. Apa sih sebenarnya CPC itu bro? Oke, CPC itu singkatannya kan Christian Parenting Community. Ya kan? Dia adalah komunitas parenting yang ada di Abalok Barat. Yes. Dan memang kita punya passion di sini, kita mau pelayanannya memang di pelayanan keluarga sih, terutama dalam parenting ya, dalam hal parenting gitu. Dan ini teman-teman itu yang hari ini hadir memang adalah fasilitator yang nanti ketika mungkin ada kelas-kelas, mereka akan berfungsi sebagai fasilitator dalam setiap sesinya gitu. Wow, tentunya teman-teman fasilitator yang hari ini hadir luar biasa ya, udah terbiasa gitu ya. Kalau ada yang mau konseling juga boleh dong berarti ya bro ya? Oh, tentu boleh. Dan ini sifatnya kita bukannya lebih bisa atau lebih pengalaman, tapi memang sifatnya saling belajar. Kita mau belajar sama-sama. Dan salah satunya kenapa hari ini kita kolaborasi dengan Ngopi Cantik ya, karena kita mau belajar bareng nih, Karo. Siap. Yes. Tentang parenting itu sendiri ya. Oke, nah kalau begitu kita nggak usah menunggu waktu begitu lama lagi, kita langsung panggil aja teman-teman CPC yang sebagai fasilitator dari CPC. Boleh bro dikenalkan di sini biar para penonton juga, para yang mengikuti Ngopi Cantik juga bisa mengenal wajah-wajah para fasilitator yang luar biasa. Oke, mungkin Bro Adrian bisa. Pertama-tama itu dari tim Ibu sendiri, ada Ko Jordin dan Hansen Yani. Hai. Halo. Panggilnya Ko Jordin atau Pak Jordin? Pak Hansen, Ko Hansen. Wah, Yani langsung ini nih, mukanya langsung sumringah nih, yang baru anniversary ya. Glowing. Oke, happy anniversary. Ya, hai Ko Jordin. Halo semua. Hai. Halo. Welcome di Ngopi Cantik. Sering-sering habis ini mungkin bisa dijadwalin gitu ya. Tentu dong, tentu. Tinggal dicari topiknya aja. Oke, siap. Dan ada beberapa fasilitator, Ko Fran dan Jenny. Hai Ko Frans. Ada juga. Halo Ko Frans. Ada Hai. Halo. Long time. Bahkan terus ada Majoni, ada Wegang, dan Eka, ya. Dan ada Yohan Sinta. Oke. Oke, salam kenal deh. Halo Yohan. Salam kenal. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, oke, hari ini kita ada kedatangan tamu khusus ya, Carol? Yes, betul, benar sekali. Dan tamu khusus ini kita mau belajar banyak tentang parenting itu sendiri sih bro, karena hari ini kan kita mau bicara tentang bersama-sama, kita mau belajar tentang bagaimana menemukan dan memaksimalkan potensi anak kita, benar ya? Penting banget ini ya. Betul. Udah para fasilitator udah siapin pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren nih. Oke, siap. Kalau begitu kita langsung panggil aja ya. Ya. Ibu kita. Oke, 1, 2, 3. Welcome. Hello, Bu Charles. Oke. Halo, apa kabar, Carol? Luar biasa, Kak. Kabar baik. Wah, rambutnya baru ya, Bu. Keren banget. Bentar, Bu. Iya. Fresh. Iya. Wah, sore-sore nih ya kita ngobrol tentang apa nih? Ngopi cantik.
Oh iya, ngopi cantik. Betul, ngobrol pintar, canda gelitik. Asik. Oke, Bu, kita mau ngobrol nih Bu, perihal tentang bagaimana menemukan dan memaksimalkan potensi anak ya. Nah, menjadi orang tua itu kan merupakan suatu dambaan ya bagi setiap pasangan suami istri. Jadi ketika anak hadir gitu di tengah-tengah hidup pasangan suami istri, itu kan merupakan suatu berkat, bahkan menjadi suatu warna tersendiri di dalam kehidupan mereka berumah tangga ya. Nah, akan tetapi ada proses juga nih Bu, ketika kehadiran anak itu ada di tengah-tengah orang tua. Salah satunya yaitu bagaimana orang tua ini punya PR, punya proses untuk menemukan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si sang anak tersebut ya. Nah, mungkin di awal dulu Bu, kita ingin tahu kenapa sih begitu pentingnya orang tua ini bisa harus menemukan dan ibaratnya tuh memaksimalkan potensi anak tersebut. Jadi seberapa begitu penting gitu Bu? Iya. Jadi kita tuh bersyukur ya dikasih anak sama Tuhan. Itu mulai dari baby. Iya, betul. Jadi nggak tahu-tahu muncul itu seorang anak remaja. Jadi kita tuh dikasihnya yang ya ampun ini baby nggak bisa apa-apa gitu kan. Begitu bergantung sekali sama kita. Nah di situ sebetulnya si baby juga sedang proses belajar untuk dia bisa mengenal dirinya, dia mengembangkan dirinya, dan kita orang tua juga sedang mengenal diri kita, mengembangkan diri kita sebagai orang tua. Dan sebetulnya itu dipadu-padankan oleh Tuhan. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengenal, sama-sama mengembangkan. Nah, jadi kayak Adrian nih sama Juju. Ini kan bentar lagi anaknya udah ABG ya, bakal remaja. Nah sebelumnya kan kamu belum pernah tuh jadi orang tua buat anak remaja. Nah kalian belajar, si anak juga sedang belajar. Jadi sebetulnya ketika sama-sama belajar, ya boleh salah lah. Dia juga boleh salah, Anda juga boleh salah gitu ya. Nah jadi kalau mau bicara soal potensi, memaksimalkan apa yang Tuhan berikan, kita nggak bisa enggak nih, harus kerjasamanya sama Tuhan. Karena yang ciptain anak kita ya Tuhan, yang punya tujuan dia bakal jadi apa ya Tuhan. Jadi segala proses yang terjadi mesti konsulnya juga sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan yang mau dia jadi apa nanti, ya itu mah bukan mau-maunya kita atau kita yang punya planning. Nah kita ini cuma menjalankan, kita menjadi rekan sekerjanya Allah, ya. Jadi seperti Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi dalam hal ini, ketika orang tua melakukan segala sesuatu, itu dalam bentuk begini. Kenapa Paulus dia menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita ini tetap nih kasih makan anak gitu kan. Kita tetap ngajarin anak. Tapi yang bikin anak kita pintar, yang bikin anak kita sehat itu siapa? Bukan kita, Tuhan. Ya. Jadi itu kita mesti paham dulu nih. Karena kalau kita memahaminya, anak milik saya. Anak urusan saya. Anak mau jadi apa itu tergantung dari apa yang saya mau. Nah itu udah tetot. Udah salah ya? Udah salah ya. Jadi itu nggak sesuai dengan grand design-nya Tuhan. Karena ketika Tuhan ciptain anak-anak kita, Tuhan itu pemilik. Jadi dia owner. Anda itu cuma apa ya kalau saya bilang pengelola gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gedung nih ya, kan gedung ada yang punya. Ya, ada yang punya. Tapi kita itu dipercaya oleh yang punya untuk dikelola. Dikelola apanya? Kebersihannya, keamanannya. Ya. Mengenai itu gedung bakal dijadikan museum, ya yang punya gedung, yang punya hak. Lah, kalau kita bilang, wah bos, ini jadiin food court aja bos.
daerah Greenfield nih, wah mantep deh, banyak nanti pelanggannya. Tapi bosnya bilang, enggak, memang saya mau jadikan museum. Lah kita nggak bisa ngotot jadikan food court, kira-kira begitu. Nah, jadi walaupun kita melihat ada potensi nih kan, ya daerah Greenfield, wah banyak anak mudanya, kita buka kafe aja pasti banyak yang nongkrong. Nggak taunya COVID, nggak ada yang nongkrong, ya. Nah, jadi artinya itu hak yang si empunya, ya si pemilik. Lalu si pemilik mau jadi apa itu terserah, maunya dia. Kita ini cuma menjalankan. Jadi sekarang begini, kalau bos bilang, hai saya mau jadiin ini museum. Nah kita yang akan, wah kalau begitu ya ini cahaya lampunya mesti bagus. Ini dekorasinya mesti begini. Wah kita mesti cetak brosur. Wah kita mesti taruh ini di IG. Wah kita mesti ini. Saya tanya, yang punya gedung itu akan mendukung nggak apa yang kita usulkan? Pasti dong. Karena kan sesuai dengan tujuan. Benar. Ya kan? Nah, jadi dia akan menyediakan semua dana-dana, semua fasilitas, sarana untuk mencapai tujuannya. Demikian juga anak-anak kita, nggak usah khawatir. Betul. Jadi kalau anak kita bakal, ya Bu ya? Iya, anak kita bakal jadi apa kalau kita misal, tapi mana mungkin, nggak ada biaya. Mana mungkin kok dia kayaknya sulit begitu ya. Nggak ada yang mustahil. Amin. Pokoknya kalau Tuhan sudah mau, terjadilah apa yang dia kehendaki. Amin. Oke, nah Bu Cheryl, bagus banget. Artinya kita jadi orang tua, jadi esensi yang paling utama itu bagaimana kita nggak sendiri, tapi benar-benar kita melibatkan Tuhan di dalam kita mendidik dan membimbing anak kita. Nah, Bu Charlotte, ini sudah banyak pertanyaan ini, Bu. Kita langsung aja ya ke sesi pertanyaan, karena luar biasa ini para tim fasilitator. Wow, saya udah pada siap semua nih pertanyaannya ya. Di CPC, Bu. Oh iya. Mereka begitu antusias sekali. Kita langsung mulai aja ya, Bro Adrian ya. Jadi kita langsung panggil mungkin dengan Yohan dan Sinta terlebih dahulu. Mereka sudah yang pertama sudah menuliskan untuk oke, saya mau bertanya gitu ya. Oke, boleh silakan untuk saudara Yohan dan saudari Sinta. Ya, oke, silakan. Oke, selamat sore semua. Selamat sore Bu Charlotte. Sore. Ya, jadi ada pertanyaan. Anak saya kan nggak satu, jadi ada beberapa. Jadi beberapanya tuh berapa, Yohan? Beberapa bisa 12, bisa 15. Ada 3, jadi ada Oke, ada 3 ya. Iya, naik 7, 5, sama yang tadi masih bayi 6 bulan. Jadi sebenarnya sejak usia berapa sih potensi anak itu potensi ya? Jadi benar potensi itu bisa terlihat dari anak-anak. Jadi usia berapa? Yang kedua, kalau sekarang saya udah punya jenjang usia, sebenarnya apakah ada perbedaan cara untuk kita menggali, misalnya anak saya yang pertama dengan anak yang kedua karena beda usia, ada cara buat orang tua menggali potensi mereka. Itu aja Bu Charlotte, terima kasih. Oke, terima kasih Yohan. Oke, jadi paling tidak bagaimana kita orang tua bisa mengenali ya potensi anak sesuai dengan usianya, demikian ya. Dan Betul. Terus kemudian bagaimana bisa sejak usia berapa supaya kita bisa melihat potensi anak itu tergali, demikian ya Yohan ya. Oke. Betul. Oke, baik kalau gitu Bu Charlotte mau kita panggil dulu yang kedua ya Bu Charlotte, jadi supaya bisa siapa tahu bisa saling berkaitan ya. Oke, yang berikut yang kedua kita panggil saudara Franz dan Ernie, silakan. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Carol. Halo. Ya, dari pertanyaannya begini, Bu Charlotte. Kan kadang-kala kita melihat anak itu senang akan sesuatu. Namun apakah ukuran tersebut dapat dikatakan bahwa itu adalah minatnya ataukah itu hanya temporary? Nah, yang kedua adalah sama seperti tadi sebelumnya Pak Yohan yang bertanya, itu saya juga sebetulnya ukuran daripada
sebuah minat atau bakat itu ditentukan dari parameter apa. Dan tadi penyambung juga mengenai potensi tadi, sebetulnya apakah potensi itu semata-mata hanya satu hal yang menjadi bakat, menjadi kekuatan di kemudian hari, ataukah potensi itu sebetulnya seberapa persen sih sebenarnya menyumbangkan sebuah hal yang menjadi andalannya anak kita gitu. Mungkin kalau saya boleh persempit lagi adalah apakah potensi itu, baik itu ada ataupun tidak ada, sumbangsinya berapa persen sih terhadap kemajuan anak itu. Itu sih Bu Charlotte. Terima kasih Bu Carol. Oke, terima kasih Saudara Frans. Oke, Bu Charlotte, ini kita langsung bahas dulu kali ya. Untuk dua saudara yang sudah bertanya, Saudara Johan dan Saudara Frans tadi, ya. Untuk yang pertama, gimana Bu? Ya, jadi gini dulu ya. Apa sih itu potensi, gitu ya? Ya. Jadi potensi itu adalah sesuatu yang kita belum lihat. Namanya kita bilang potensi. Dia punya potensi, gitu ya. Jadi punya kemampuan. Tapi kemampuan itu udah jadi atau belum? Nah, jadi gini ya, saya bedakan. Ada 3. Yang pertama potensi, yang kedua bakat, yang ketiga karunia. Potensi. Begitu anak lahir, punya nggak potensi jalan? Punya. Potensi untuk dia lari, ada nggak? Punya. Ada. Punya. Ada. Ya. Lalu Anda tahu nggak dia nggak bisa jalan? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Nah, tapi kan Anda punya iman kan? Punya iman. Bisa jalan. Bisa jalan. Makanya waktu dia mulai duduk, dia mulai berdiri, dia mulai jalan, melangkah, ngegeser satu, lalu abis itu jatuh, Anda bilang apa? Bangun lagi. Ayo, jalan lagi, ayo bisa, pasti bisa. Pasti bisa, betul. Ayo maju, nggak bisa, dia jongkok, dia duduk. Dia bilang aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa. Pasti lalu, bisa. Ini ada permen, ayo bisa. Kamu ambil permennya. Ada itu ya, kayak apa? Kayak mainan, permen, kayak dolphin ya, ada pancingan. Betul, ada pancingannya. Lalu dia usahain berdiri, jatuh lagi. Betul. Jadi artinya tentu saja potensi itu harus dilatih, dikasih kesempatan. Ya. Kalau Anda bilang begini, kayaknya nggak bisa deh dia jalan. Lalu sama Carol digendong terus sampai 5 tahun, Carol, anak kamu bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan, Bu. Ya nggak bisa. Karena kamu gendong terus ya, dan kamu kasihan. Jadi begitu dia bilang nggak bisa, aku nggak, ya udah nggak usah ya nak ya, nggak usah jalan. Nah jadi kita nggak tahu tuh ya dia bisa jalan apa enggak kalau kita nggak kasih dia kesempatan. Nah tapi kan kesempatan tiap anak berbeda. Ada yang dilatih misalnya katakan cuma 1 minggu, dia udah bisa jalan cepet. Biasanya kayak yang motorik gitu, laki-laki lebih cepat. Iya. Ya, yang perempuannya lebih lambat. Aduh, yang laki mah udah manjat, udah ngelihat tangga aja udah naik tangga, tahu-tahu udah di atas, ya. Wah, Anda kalau punya anak laki udah langsung, di mana tuh anak ya? Nah, jadi kemampuan motoriknya itu lebih besar daripada yang perempuan. Kalau perempuan sementara bawel. Cerita, ngoceh, ngomong gitu. Itu potensi. Potensi untuk dia bisa bicara. Jadi waktu cucu saya speech delay, ya nggak bisa ngomong, saya udah ngeliat 1 tahun, kok babbling aja belum, kok masih diem gitu ya. Nah itu kan jadi ada fase-fasenya. Tapi begitu dia 2,5 tahun, mulai muncul 1-2 kata. Nah setelah itu cepat, sampai sekarang ya bawel banget gitu ya, ngomong terus. Nah jadi tiap anak berbeda kecepatannya, laju perkembangan. Tiap anak beda-beda.
dan juga kecepatannya, dan juga maksimalnya. Nah, jadi begini, anak semua bisa jalan, bisa lari. Tapi ada yang jago lari kan? Ada yang jago lari. Atlet. Dari kecil udah kelihatan. Benar. Wah, dia kalau udah lari cepet banget dibandingin teman-temannya. Udah kelihatan itu mah. Atlet yang jago-jago mah pasti udah kelihatan waktu dia balita. Begitu ini lincah banget, gitu kan? Adu lari di kampung, wah dia nomor 1. Ya, tapi itu pun harus dilatih, gitu kan? Dilatih, jadi dia masuklah ke dalam apa tuh namanya sekolah olahraga lah apa, pokoknya untuk melatih para atlet kan? Nah. Jadi kita bedakan, kalau yang tadi potensi, yang kedua namanya bakat. Jadi nggak semua kan jadi pelari. Nggak semua jadi pelari. Tapi bisa lari kan? Anak kita bisa lari. Tapi nggak semua jadi olahragawan. Benar. Jadi pelari tuh. Ya. Nah kemudian nomor 2 bakat. Yang nomor 3 yang kita sebut karunia. Gift. Nah, jadi kalau di musik tuh ya kita tahulah itu Mendelssohn lah, Handel, lalu kemudian Mozart, ya, apalagi Chopin. Wah, pokoknya yang ada namanya lah untuk menjadi musikus. Nah, nggak semua orang, lebih sedikit lagi tuh yang punya gift. Nah, kan kita nggak tahu nih anak kita ada gift nggak ke situ, nggak tahu. Nah, jadi caranya bagaimana? Kasih stimulasi. Stimulasi itu mulai dari apa? Mulai dari kecil. Jadi mulai dari kapan? Kalau Pak Yohan tadi nanya, usia berapa? Enggak pakai usia, jadi begini sekarang. Potensi yang di awal sekali, yaitu mulai dengan motoriknya dia. Jadi dia bisa berjalan sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, itu dulu tuh. Sehingga dia bertanggung jawab kepada diri sendiri. Nggak usah ngurusin orang dulu. Tapi sekarang begini, 5 tahun aja masih disuapin. 5 tahun aja masih pakai pampers. Nah gimana? Punya nggak dia potensi sebetulnya? Bisa nggak dia untuk dia bisa pipi sendiri? Mestinya kan umur 2 tahun bisa pipi sendiri, bisa pup. Maksudnya udah bisa merasakan, lalu kemudian dia bisa ngomong, Mama aku mau pup. Nah itu kan harus dilatih. Kalau dipakein pampers, kapan dia berasa pipisnya? Apalagi zaman sekarang pampers tuh kering ya, Ju ya. Maksudnya begitu kena kan jadi gel gitu ya. Pokoknya jadi dia nggak berasa basah. Ya nyaman-nyaman aja. Boro-boro dia bisa mengatur buang air besar, buang air kecil. Nah jadi yang namanya potensi, mulai dari potensi bagaimana anak ini bisa hidup mandiri. Yes. Ini kita jangan ngomong bakat dulu deh. Mau bakat jadi apa begitu kan? Bakat jadi presenter, bakat jadi penyanyi, bakat jadi apa begitu. Nah, udah nih kan. Lalu sekarang misalnya potensi, bisa nggak dia nyanyi? Bisa. Jadi potensi dia nyanyi. Cuman sekarang kan kita ngelihat ada yang dari kecil begitu nyanyi itu pitch controlnya udah tepat. Jadi kalau anak lain mah masih secara normal gitu ya, masih fales gitu kan. Nah, jadi anak ini udah nyanyinya tepat. Wah, jadi kita udah ngelihat deh tuh umur 3 tahun, 5 tahun udah jadi nyanyinya udah tepat nada demi nada. Itu punya bakat. Gitu. Sama kayak yang main musik tuh. Kita kan ngelihat tuh, oh sekarang sih apalagi yang sekarang kalau di YouTube umur 3 tahun main piano udah kayak orang dewasa, itu sih udah gift ya. Itu kita golongkan gift. Nah, jadi silahkan Anda buka mata lebar-lebar untuk bisa melihat. Cuman sekarang bagaimana kita tahu kalau kita nggak kasih stimulasi. Jadi stimulasi diberikan kepada semua anak. Dan jangan kita bilang begini, oh dia makanya nggak bisa lah denger musik juga cuek aja. Ya kita nggak tahu, dikasih musiknya cuma sekali, mestinya mah ke 100 kali. Begitu ke 100 kali mungkin dia langsung pakai beat. Ya, saya ingat juga tuh, anak saya sih umur berapa ya, 1,5 tahun apa.
Waktu waktu dia main, dia cuman kayak babbling, tapi dia begini. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Kakak saya yang langsung bilang, itu ritme. Oke. Dan memang sekarang dia yang punya talenta musiknya lebih dibandingkan yang lain. Dia bisa ngarang lagu, walaupun dia tidak belajar musik secara secara dia sekolah, karena waktu dia kelas 2 saya berhentiin. Dia malas latihan piano. Yang nomor 1 sama nomor 3 terus sampai tingkat 7 kalau nggak salah. Nah yang ini dia nggak mau latihan. Saya bilang kalau nggak mau latihan, stop. Waktu itu saya nggak ngerti. Saya bodoh sekali. Ya, karena dia yang punya bakat musik dibandingkan yang lain. Mestinya saya ganti guru. Tapi kan saya baru ngehnya tuh waktu dia SMA. Kelas 10 kenapa kimianya bagus? Kelas 11 kimianya anjlok. Karena ganti guru. Jadi rupanya kalau kita punya anak seniman, itu tuh sangat peka dengan orang, dengan people. Jadi kalau dia nggak cocok sama satu guru, jangan diterusin. Jadi memang namanya juga anak seniman ya, Mudi. Nah, jadi beda nih dengan misalnya anak kolerik gitu ya. Anak kolerik mah siapa aja gurunya. Yang penting dia kalau ditantang, ayo kamu bisa nggak nih mainin ini? Wah ditunjukin ya, ayo. Ya, ayo, malah ya. Jadi nggak penting siapa orangnya kan. Nah tapi buat anak melankolis itu sangat penting sekali siapa orang yang mendampingi dia. Nah jadi bakat itu ya sekarang saya melihat dia otodidak. Jadi dia bisa main musik, dia bisa ngiringin, dia bisa apa tapi nggak bisa baca not itu toge, ya. Togenya nggak bisa, karena kan dia baru berhenti langsung di buku ke-1 apa buku kedua saya lupa tuh. Nah tapi dia kalau ngiringin nyanyi, misalnya dia nggak tahu lagunya, dia cuma bilang gini, coba nyanyi. Maksudnya waktu itu dia pelayanan di Manado, dia cerita lah di gereja yang nggak ada pianisnya. Jadi itu pendeta mau nyanyi lagu apa sama dia suruh nyanyi dulu, ntar dia udah ngikutin. Ya, jadi memang by feelingnya kuat banget. Nah itu kan kalau saya sekolahin dulu, maksudnya saya ngerti dia punya bakat itu, ya mungkin sih sekarang dia akan jauh lebih muncul begitu bakatnya. Tapi ya saya harus bisa memaafkan diri saya juga, saya nggak ngerti gitu kan. Nah jadi sekarang dia bisa ciptain lagu, dia main musik, wah kalau ciptain lagu juga lagunya bagus, chord-chordnya yang unik-unik lah gitu. Lalu ya memang kelihatan bakat musiknya memang ada. Begitu sih. Nah Bu, tadi menyambung dari yang pertanyaannya Pan, itu kalau misalnya bicara potensi bakat sama talenta itu ada hubungannya sama minat nggak sih Bu? Ada. Minat? Jadi, nah tapi kan minat itu tuh mesti dibangun, ya, dibentuk. Nih, jadi kalau saya mau ngomong gini ya, selera tuh mesti dibentuk, mesti dibangun. Jadi jangan heran nih anak-anak saya ya, itu minatnya lagu-lagunya apa? Lagu-lagu tahun 60-an, 50-an. Jadi anak saya mah lagunya yang Love is a many splendid thing. Nah, jadi ketika dia main lagu itu temennya bilang, gila itu mah lagu nenek gua katanya. Nah itu neneknya tuh lagu yang jadul. Nggak tahu tuh Adrian masih tahu nggak tuh lagu Love is a many splendid thing. Saya yang kurang berbakat di musik. Ya, jadi juga ya ngeles sih sampai lulus sampai SMP. Cuman lagu apa yang dimainin juga udah nggak inget. Udah nggak inget ya, iya. Karena gurunya cantik Bu. Nah iya benar. Kalau itu saya melankolis berarti ya Bu ya. Malah kamu dikasih guru cantik jadi nggak berhasil ya? Iya, saya cuma ngalah karena gurunya cantik aja. Salah fokus ya Bu. Salah fokus, iya. Nah jadi itu namanya gagal fokus itu Bro. Ya, namanya jadi benar-benar monyet.
Iya. Nah, jadi begini, kalau untuk minat ya, itu kan dia punya bakat nih. Biasanya karena bakat itu ada, minatnya juga ada. Tapi minat itulah yang harus dikembangkan. Minat itu yang harus ditumbuhkan. Jadi misalnya begini ya, coba deh kita lihat potensi. Anak yang suka makan, ya, punya nggak tuh anak suka makan? Punya, Bu. Punya. Saya. Ya. Dia makan. Suka makannya begini. Dimakan, dicoba. Selagi yang bisa dimakan ya. Iya, tapi dia bisa menilai kan? Bisa. Ini enak atau nggak enak. Benar, bisa. Anak yang demikian, ya, itu pasti punya minat kan sama makanan. Betul. Dan punya minat untuk bikin makanan. Yes, suka dicampur-campur, Bu. Iya, dia create ini, create benar. Itu. Sama kayak anak sekarang gini yang suka musik. Iya. Ya. Dan waktu misalnya kita kasih stimulasi lah, dia dengerin musik. Itu pasti punya minat untuk belajar musik. Entah belajar nyanyi, entah belajar alat musik. Iya. Paham ya? Jadi minat dan bakat itu akan berjalan memang beriringan. Cuma minat itu kan perlu apa ya? Kalau menurut saya kayak dipupuk. Ya, jadi misalnya minat terhadap makanan western atau misalnya minat terhadap pastry. Nah, itu pasti dipupuk. Misalnya begini ya. Saya tuh kelas 5, kelas 6 SD, saya tinggal sama tante yang bikin makanan. Jadi si tante tuh satu hari tuh bisa bikin 20 sampai 25 macam kue. Ya. Nah, saya tinggal di situ bersama si tante. Nah, jadi yang awalnya sejak kecil saya suka kue gitu ya, saya suka roti gitu kan. Otomatis saya juga ngelihat mama saya tuh dulu jualannya tuh kalau enggak kue, nah jadi lupa nih tiba-tiba tuh ya, yang pakai kinca tuh serabi. Nah serabi tahu ya, serabi yang hijau ya, lalu nanti bikin lagi apa risol, bikin lagi apa segala macam. Nah saya waktu kelas 5, kelas 6 saya di rumah tante saya, mau nggak mau kan saya bantu bikin-bikin. Nah jadi ternyata saya masuk ke dalam minat, hobi tuh. Makanya sekarang tuh bikin kue tuh hobi buat saya. Itu hobi tuh jadi apa ya? Jadi refreshing gitu. Jadi nggak jadi beban, nggak merasa dipaksa. Dan kalau makan kue misalnya ya, ini maaf ya, karena kan lidahnya tuh jadi nyambung sama otak. Jadi kalau misalnya makan kue nggak enak, itu mengganggu sekali tuh. Aduh misalnya ini kue nih ya, kenapa ini kurang apa gitu kan, langsung di otak ya. Ini mestinya kan dia pakai susu nih ya, ini kenapa nggak dipakein susu, jadi plain banget rasanya gitu. Nah jadi ya otomatis, cuman apakah bakat saya itu digali dan memang itu menjadi panggilan hidup? Nah kan enggak, saya nggak terpanggil untuk buka kafe. Saya nggak terpanggil untuk ada di dunia kuliner. Karena apa? Panggilan saya yang lebih besar adalah saya mengajar di dunia pendidikan. Yes. Nah, jadi begini, bisa nggak? Kayak teman suami saya, dia dokter jantung, tapi jago musik. Dia main di Java Jazz. Jadi kalau dia udah main, wah kita tuh kalau ngedengerin emang hebat banget. Lalu ada teman juga yang suaranya juga bagus, dia nyanyi juga di Java Jazz. Tapi profesinya, panggilannya sehari-hari ya sebagai dokter. Jadi nyanyinya itu walaupun dia jago, dia berbakat, itu hobinya. Jadi yang kita harus arahkan kepada anak-anak kita adalah soal panggilan hidup. Jadi bakat itu tidak serta-merta itu menjadi profesi kita. Ya. Karena profesi kita harusnya itu panggilan kita. Oke. Ya, jadi walaupun jago masak, jago ini, dia nggak buka warung, dia nggak buka restoran, tapi dia jadi hamba Tuhan, ya nggak apa-apa juga kan? Iya. Malah ketika dia jadi hamba Tuhan, kemudian dia ke daerah, dia bisa
memberdayakan masyarakat di situ misalnya. Bisa dipakai skillnya ya. Skill, betul. Untuk bisa berbagi, bahkan ibaratnya memberdayakan orang-orang yang di daerah ya. Iya. Jadi tadi pertanyaannya Yohan. Ya jadi umur berapa? Jadi begini. Sekarang kita lihat semua potensi kan, itu kan harus potensi itu harus jadi bisa dilihat. Ya. Jadi bukan masih berupa potensi. Jadi bagaimana memunculkan atau memperlihatkan gitu ya, bahwa memang betul potensi itu menjadi nyata. Nah itu kan tugas orang tua. Iya. Jadi ayo Anda jangan membantu, Anda jangan ini sampai dia jadi lumpuh gitu. Iya. Nah jadi itu yang gini aja, kita tuh berpikirnya segala kemungkinan ada. Jadi jangan begitu kita lihat dia jago musik, kemudian kita bilang gini, udah deh nggak usah sekolah, les musik aja. Karena nanti dia harus jadi misalnya pemusika atau dia nanti buka sekolah musik. Ya jangan, Anda kan nggak tahu panggilannya dia sebagai dokter. Benar. Musiknya itu sebagai hobinya dia, gitu loh. Jadi jangan begitu masih kecil nih anak kita udah jago makan, gitu, bisa meramu. Udah deh, nggak usah sekolah, homeschooling aja khusus itu kuliner misalnya. Ya jangan juga. Anda nggak tahu Tuhan tuh mau jadikan dia apa gitu. Kira-kira paham nggak? Ya. Iya. Jadi jangan begitu dia jago olahraga nih misalnya, jago bulu tangkis jago. Lalu ya udah sekolah bulu tangkis di stop SD, langsung masukin dia sekolah bulu tangkis. Nggak apa-apa juga kalau misalnya memang itu yang menjadi karir dia. Tapi kalau buat saya, sepanjang anak saya masih bisa sekolah, saya sekolah secara umum loh ya. Iya. Secara umum, nggak apa-apa. Karena jadi kita nggak dari kecil tuh udah kayak mengerucut. Wah dia jadi jago sepak bola. Udah deh. Ya masalahnya bukan soal karir sepak bola nanti menjanjikan atau tidak. Tapi apakah memang itu menjadi panggilan hidupnya? Nah itu yang kita mesti tanya sama Tuhan. Tuhan, memang anak saya diciptakan jadi pemain sepak bola. Itu yang kita mesti gumulin, ya. Oke, gitu, Carol. Oke. Ya, gimana, Bro? Bro Adrian tadi mau ada sanggahan? Oh, enggak. Mungkin dari Bro Fran atau Yohan ada mau pertanyaan lagi ya atau gimana? Silakan. Iya, dari Yohan. Oke, jadi gimana Yohan? Silakan. Unmute dulu. Unmute dulu. Oh ya, sudah cukup menjawab dari sisi saya. Terima kasih, Bu Charlotte. Oke. Terima kasih ya. Ada mau pertanyakan lagi? Sudah menjawab belum? Ya, dari Franz. Saudara Franz. Ini oke ya. Oke. Iya. Bu Charlotte, ini waktunya kita sudah habis juga nih. Kita close dulu. Nanti kita akan sambung di kedua lagi ya. Thank you, Pak Adrian. Ya, sudah. Sorry, bro. Halo, sudah tercover. Oke, sudah tercover ya. Oke. Jadi paling tidak hari ini dengan 2 pertanyaan tadi, bagaimana cara kita mengenali potensi anak di setiap usianya. Jadi paling tidak dari baby sebenarnya kita udah tahu. Cuma kita harus bisa membedakan apa itu potensi, bakat, dan itu karunia sehingga kita tidak salah. Oke? Nah, tentunya kita masih ada lanjutan lagi dengan beberapa pertanyaan ya. Nah, kita akan tutup dulu untuk di sesi pertama ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Cantik, Ngobrol Pintar, Canda Gelitik.